Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ya ayyuhal abna, hafizakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran sirah. Yang kali ini kita akan membahas atau sebagai mukadimah kita mempelajari apa itu ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dan kapan terjadinya peristiwa tersebut, lalu perkembangan apa yang terjadi pada waktu itu, dan hasil peristiwa apa yang terjadi pada masa itu. Ilmu sejarah akan memberi manfaat kepada kita, bahwa kita akan mengetahui dan memahami masa lalu dan masa sekarang ini. Nah, kita mengetahui dan memahami masa lalu dan masa sekarang ini. Kemudian manfaat yang lain, kita dapat mengambil pelajaran agar berhati-hati dalam membangun masa depan ini. Nah, itu adalah manfaat kita mempelajari ilmu sejarah. Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sumber penting dari sumber-sumber sejarah Islam, dan kaum muslimin sangat bersemangat mengenali sirah atau perjalanan hidup serta aktivitas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Terkait pelajaran sirah atau sejarah, maka sumber penting dalam menggali sejarah dalam peradaban Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ terdapat sirah perjalanan hidup serta aktivitas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus pada bangsa Arab pada waktu itu. Bangsa Arab adalah bangsa yang sudah ada semenjak zaman dahulu. Mereka hidup di Jazirah Arab. Jazirah Arab terletak memanjang dari Syam dan Irak di sebelah utara hingga Laut Arab di sebelah selatan Jazirah. Jazirah Arab terletak di antara Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Arab di sebelah timur. Ketika populasi manusia yang menghuni bangsa Arab semakin banyak, mereka mulai tersebar di seluruh penjuru Jazirah Arab. Perhatikan peta berikut. Nah, kami akan beri warna di sini, di mana letak Jazirah Arab. Jazirah Arab terletak di antara tiga benua. Yang paling dekat adalah benua Asia dan Afrika, kemudian di benua Eropa. Ya, jadi Jazirah Arab terletak di antara tiga benua, Afrika, Asia, dan Eropa. Nah, kita perbesar lagi petanya. Nah, peta berikut adalah peta di mana Jazirah Arab pada zaman dahulu. Nah, kita lihat di sebelah utara, Jazirah Arab dibatasi oleh negara Syam dan Irak. Nah,
Kemudian di bagian selatan Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Arab. Laut Arab membatasi Jazirah Arab di bagian selatan. Kemudian di bagian baratnya dibatasi oleh Laut Merah. Dan di bagian timur dibatasi oleh Teluk Arab. Nah, itu adalah letak geografis Jazirah Arab. Di bagian utara memanjang negeri Syam dan Irak, dan di bagian selatan, ya, di bagian selatan dibatasi oleh Laut Arab, dan di bagian barat dibatasi dengan Laut Merah, dan di bagian timurnya terdapat Teluk Arab yang membatasi Jazirah Arab tersebut. Dan ini adalah peta Jazirah Arab pada masa sekarang ini, di mana Jazirah Arab sudah terbagi menjadi beberapa negara. Ada Saudi Arabia, Yaman, Oman, dan Uni Emirat Arab. Nah, ya, yang kami beri garis warna kuning. Dan sebelah selatan, di bagian utara, ya, di bagian utara masih ada negeri Syam yang sudah menjadi beberapa negara pula. Ada Syria, Yordania, Palestina, ya, dan negara Irak yang masih ada sampai saat ini. Ya. Ini adalah peta pada saat ini. Baik, ini adalah mukadimah dari pelajaran sirah kita. Untuk selanjutnya, dan tugas latihan berikut. Yang pertama adalah terletak di manakah Jazirah Arab. Yang kedua, sebutkan 3 laut apa saja yang mengelilingi Jazirah Arab. Yang ketiga, sebutkan 2 kota terpenting di Jazirah Arab. Yang keempat, 2 kota tersebut sekarang terletak di negara mana? Yang kelima, tempat suci apa yang terdapat pada 2 kota tersebut? Ya. Cukup ya, kalian kerjakan. Tetap semangat. Semoga Allah selalu menambah kepada kalian ilmu. Naam. Barakallahu fikum wa zadakumullahu khirsan wa ilman ya aulad.